Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Syahrina Dewi Cantika. Saya salah satu mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, dengan program studi Pendidikan Ekonomi, nomor NPM 2021 1450 0931. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah kurikulum pendidikan. Kebetulan dalam 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1-19 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan atau pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Adanya perubahan kurikulum yaitu perkembangan di bidang lain seperti sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IKTF. Di sini perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan tuntutan zaman yang bergerak semakin dinamis, di samping masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu penyelesaian jangka panjang melalui jalur pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan adanya 3 sistem pendidikan di zaman Belanda ya. Yaitu yang pertama sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua sistem pendidikan Belanda. Yang ketiga sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah, serta Ki Hajar Dewantara Taman Siswa. Pada kurikulum zaman Belanda, kurikulum di zaman Belanda yaitu didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedang kebudayaan Indonesia tidak masuk di dalam kurikulum. Dan saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun yang pertama yaitu pada tahun 1947. Di sini pertama kali kurikulum di Indonesia yaitu kurikulum rencana pelajaran. Ini lanjutan dengan semasa penjajahan Belanda. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan, pikiran, dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajar 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua yaitu ada kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai ini sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Jadi di sini sudah diterapkan seorang guru memiliki tanggung jawabnya untuk memegang satu mata pelajaran, gitu ya. Dan yang selanjutnya ada kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta rasa karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang. Studi yaitu moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan dasar jasmani. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum 1968.
Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai sebelumnya ya, 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia atau membentuk siswa menjadi Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di sini, di kurikulum 1975, yaitu bertujuan untuk instruksional khusus, materi belajar, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Sehingga banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal, dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kurikulum 1984, yaitu kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975, yang disempurnakan melalui kurikulum 1984. Siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode cara belajar siswa aktif. Dan berarti di kurikulum 1984 ini, seorang siswa atau siswi atau pelajar sudah mulai dikenalkan dengan bagaimana caranya berdiskusi, bagaimana caranya bekerja kelompok, dan mengamati lingkungan gitu, mengamati pembelajaran serta melaporkan sesuatu gitu ya, apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan dan prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturulan dengan pembagian waktu tersebut. Diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturulan dalam setahun. Yang selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum ada selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 jadi di kurikulum 2006 itu ada dari segi isi dan progres pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi dalam kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada
sikap siswa, keterampilan siswa, serta pengetahuan siswa tersebut. Kesimpulan perbedaan kurikulum pendidikan di Indonesia yaitu untuk memudahkan Q-parent dalam membedakan kurikulum pendidikan dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu suatu kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masih sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dengan seiringnya zaman ya, dan pembelajaran akan membosankan. Jadi ketika sudah saatnya untuk dirubah gitu ya, harus dirubah gitu kan. Tanpa adanya perubahan, bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama? Fungsi kurikulum untuk pendidikan yaitu bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih bagi yang sudah menonton.